Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Dwi Gustiani dengan NIM 12440200008 dari kelas KPI 1A. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Dakwah dengan dosen pengampu Dr. Umi Halwati, SSI MAD. Pengertian ilmu dakwah. Ilmu dakwah adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang cara menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Ruang lingkupnya mencakup teori dan praktik dakwah, strategi komunikasi, serta penyampaian pesan dakwah yang efektif. Objek material ilmu dakwah adalah segala sesuatu yang terkait dengan Islam, termasuk Al-Quran, hadis, dan konteks sosial budaya masyarakat. Sedangkan objek formalnya adalah cara dan metode yang digunakan dalam proses dakwah. Pengertian dai. Secara umum, dai adalah orang yang melakukan kegiatan dakwah, yaitu menyampaikan ajaran Islam terhadap orang lain. Dai secara khusus merujuk pada individu yang memiliki keahlian dalam bidang agama dan secara profesional menyampaikan pesan-pesan Islam. Metodologi keilmuan dakwah ada 3. Yang pertama, istinbat. Yang kedua, iktibas. Yang ketiga, istiqro. Istinbat adalah proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah dari Al-Quran dan hadis yang produknya berupa teori utama ilmu dakwah. Untuk metode ini, ilmu dakwah dapat menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti usul fikih, ulumul Quran, ulumul hadis, dan ilmu-ilmu lainnya. Contohnya, proses penarikan hukum dari nas-nas Al-Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah yang tidak secara eksplisit diatur. Yang kedua, iktibas. Iktibas adalah proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah atau realitas dakwah atau denotasi dakwah dari Islam aktual, Islam empiris, Islam historis, atau Islam yang secara empiris hidup di masyarakat. Untuk metode ini, ilmu dakwah dapat menggunakan ilmu-ilmu bantu seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan lain-lain. Contohnya, menggunakan teori komunikasi untuk memahami efektivitas dakwah dalam masyarakat. Yang ketiga, istiqro. Istiqro adalah proses penalaran dalam memahami dan menjelaskan hakikat dakwah melalui penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan mengacu kepada teori utama dakwah, yaitu produk manhaj istinbat, dan teori turunan dari teori utama dakwah, produk manhaj iktibas. Contohnya, survei tentang pengaruh pengajian terhadap perilaku remaja. Ragam kegiatan dakwah. Dakwah memiliki berbagai metode yang digunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Apa saja ragam kegiatan dakwah? Yang pertama yaitu dakwah bilisan. Dakwah bilisan melalui tabligh, KPI, irsyad, BKI, dan humas. Tabligh yaitu penyebaran pesan Islam. Tabligh berasal dari kata Arab balago yang berarti sampai atau menyampaikan. Menurut istilah, tabligh adalah bentuk dakwah yang dilakukan dengan menyebarkan ajaran Islam melalui media bersifat massal, seremonial, dan kolosal. Irsyad yaitu konseling atau bimbingan Islam. Irsyad menurut bahasa artinya penunjuk. Menurut istilah adalah menyampaikan ajaran Islam melalui kegiatan penyuluhan, bimbingan, atau psikoterapi Islam kepada individu atau kelompok kecil. Dakwah ini bersifat berkelanjutan dan intensif. Humas. Humas yaitu hubungan masyarakat. Secara harfiah, humas berarti hubungan dengan publik atau masyarakat. Secara istilah, bagian lembaga pemerintah atau swasta yang melakukan kegiatan mencari dukungan publik bagi usaha-usahanya. Praktisi humas yang pertama yaitu Public Relation Officer, yang kedua negosiator, yang ketiga public speaker, yang keempat event organizer, yang kelima marketing officer, yang keenam trainer, yang ketujuh konsultan public relation, dan yang kedelapan publisher. Yang kedua, dakwah bilhal. Dakwah bilhal melalui tadbir atau MD, melalui tatwir tamkin atau PMI, dan melalui MHU atau manajemen haji umroh. Tadbir yaitu pemberdayaan umat melalui lembaga. Tadbir menurut bahasa, manajemen atau penelitian. Menurut istilah, tadbir merujuk pada manajemen atau pengelolaan. Karakteristik yang menonjol dalam dakwah tadbir ialah fungsi manajemen itu sendiri. Tatwir atau tamkin yaitu pemberdayaan ekonomi umat. Menurut bahasa, tatwir atau tamkin artinya pengembangan. Menurut istilah, tatwir atau
Tamkin, kegiatan dakwah implementatif melalui gerakan aksi amal seperti pemberdayaan sumber daya manusia dan lingkungan. Bisa dilakukan dengan program pendidikan, program pelatihan, pemberdayaan, pengadaan sarana baik pendidikan, dan keagamaan lainnya. MHU adalah manajemen haji umroh. Melakukan dakwah melalui manajemen haji umroh baik sebagai ilmu maupun sebagai gejala aktivitas manusia untuk mengembangkan konsep baru tentang manajemen haji dan umroh, melakukan pengabdian dalam bidang manajemen haji dan umroh yang mampu menjawab tuntutan global. Ragam konteks dakwah. Ragam konteks dakwah mencakup berbagai tingkatan dan situasi dalam penyampaian pesan Islam. Ragam konteks dakwah, yang pertama, dakwah nafsiyah. Dakwah nafsiyah fokus pada diri sendiri, mendorong introspeksi dan penguatan iman individu. Yang kedua, dakwah fardiyah, melibatkan interaksi satu-satu atau kelompok kecil, biasanya tanpa persiapan formal. Yang ketiga, dakwah pi'ah kholilah, dilakukan terhadap kelompok kecil dalam suasana tatap muka, memungkinkan dialog langsung. Yang keempat, dakwah pi'ah kasiroh, merujuk pada dakwah yang dilakukan kepada kelompok besar atau masyarakat luas. Yang kelima, dakwah hizbiyah, mengarah pada kelompok atau organisasi Islam, berfokus pada penyebaran ajaran dalam konteks kelompok. Yang keenam, dakwah ummah, ditujukan kepada halayak ramai seperti dalam ceramah atau tabligh akbar. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dakwah su'ubiyah qobaliyah, melibatkan interaksi antar budaya dan suku, menekankan keagamaan dalam penyampaian pesan. Mengapa manusia harus berdakwah? Manusia dianjurkan untuk berdakwah karena dalam berbagai perspektif, dakwah memiliki landasan yang kuat, baik secara teologis, sosiologis, maupun filosofis. Secara teologis, dakwah merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang dicontohkan oleh para nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW. Secara sosiologis, dakwah berperan dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan beradab, dengan menyampaikan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Dakwah berfungsi sebagai sarana untuk menanamkan moral yang baik di tengah masyarakat. Secara filosofis, dakwah mencerminkan kebutuhan manusia untuk mencari makna hidup. Dakwah juga menekankan pentingnya kebijaksanaan atau hikmah dalam menyampaikan ajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idotil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abadum mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin.